Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, baik dan sukacita. Terlebih-lebih ketika kami dapat bertemu kembali dalam sarapan, sapaan, pengharapan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dan terlebih-lebih ketika kami dapat mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar dapat masuk ke dalam hati kami, ke dalam diri kami, untuk dapat semakin menumbuhkan iman kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, bila kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa memohon bimbingan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini pewaris kerajaan Allah yang diambil dari Markus 10 ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Pada suatu kali, dalam suatu pertemuan KTB, kelompok tumbuh bersama, anak-anak pra-remaja yang masih SMP, kita diskusikan bersama. Mengapa anak seringkali tidak dapat mengikuti ibadah atau persekutuan secara rutin? Ternyata karena mereka diharuskan les oleh orang tuanya, dan penuturan mereka, sekolah merupakan hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Apalagi jika hari Sabtu dan Minggu merupakan hari keluarga dan rekreasi bersama. Bapak Ibu yang terkasih, memang hak mutlak orang tua untuk memutuskan apa yang dilakukan anak, termasuk pendapat tentang pendidikan iman. Namun tak jarang, orang menganggap anak belum merupakan manusia seutuhnya, termasuk dalam hal spiritualitas. Sehingga orang tua menganggap anak-anak tidak apa-apa, tidak beribadah secara rutin karena kepentingan lain lebih penting, seperti les ataupun rekreasi bersama keluarga. Toh nanti masih ada waktu untuk beribadah ketika mereka sudah besar. Namun pemikiran ini Bapak Ibu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menganggap anak-anak berhak sepenuhnya sebagai manusia yang dapat mewarisi kerajaan Allah meskipun dia masih anak-anak. Anak-anak mempunyai hak yang sama, yaitu pewaris kerajaan Allah. Alkitab menyampaikan pemahaman yang sangat jelas bahwa Tuhan sayang anak-anak. Di matanya, anak-anak itu seumpama harta yang sangat bernilai. Ketika kita bacaan dalam Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihatnya, dia menjadi marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Karena orang-orang seperti itulah memiliki kerajaan Allah." Mengapa Yesus marah Bapak Ibu? Dalam perjalanan ketika Yesus melayani dan mengajar, banyak di antara mereka membawa anak-anak supaya dijamah oleh Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu, para murid menghalangi dan mengusir anak-anak karena dianggap mengganggu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita merasa bahwa anak adalah sepenuhnya milik kita. Tapi kita harus ingat, anak adalah merupakan hadiah yang terindah, juga pusaka dari Allah yang diberikan pada Bapak Ibu.
Oleh karena itu, menarik sekali apabila kita menyelami perkataan pemazmur yang percaya bahwa anak-anak adalah milik pusaka Allah. Ini mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah berkat yang diberikan, namun bukan seluruhnya utuh milik kita. Pemilik mereka tetaplah Allah. Pemazmur melukiskan dengan indah kedalaman teologi relasi antara Tuhan, orang tua, dan anak. Adalah gambaran busur, panah, dan pemanah. Orang tua hanya busur, sarana bagi Tuhan yang mengarahkan hidup sang anak, yaitu panah alias anak-anak. Ini artinya Bapak Ibu, bukan kita orang tua yang menentukan hidup anak-anak, tetapi Tuhan yang memiliki rencana indah baginya. Tugas kita hanya menjadi sarana bagi si anak untuk merasakan kehadiran Allah dan mengenali rencananya. Anak-anak dibawa kepada Yesus. Itulah yang Yesus inginkan kita lakukan. Dia mau kita membawa mereka kepadanya. Jika kita tidak membawa mereka, mereka tidak bisa datang sendiri. Sekolah atau pendidikan formal memang sangat penting, apalagi di era sekarang ini di mana dunia penuh persaingan. Tapi iman anak jauh lebih berharga karena anak-anak merupakan pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa berdoa, minta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan mengerjakan tugas kita sebagai orang tua yang gigih mencintai anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, karena firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua bahwa anak merupakan pusaka yang dititipkan Tuhan bagi kita, dan kita mempunyai kewajiban untuk membawa anak-anak tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan juga senantiasa mengingatkan dan akan membawa kita kepada perubahan pemikiran Tuhan, bahwa anak-anak adalah sepenuhnya manusia seutuhnya yang merupakan pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa mohon pada Tuhan, kita diberi hikmat untuk senantiasa membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.